Baik, Pak, terima kasih atas paparannya Pak Ahmad Rifadi. Menarik sekali paparan Bapak Ahmad Rifadi ini karena banyak hal baru yang kita dapatkan ya Pak ya. Bapak memulai paparannya dengan regulasi tindak pidana hak kekayaan intelektual serta menggarisbawahi apa yang dimaksud dengan produk palsu dalam perspektif hak kekayaan intelektual dari merek, hak cipta, hak desain industri, dan paten. Selanjutnya, Bapak Ahmad Rifadi masuk pada paparan mengenai hak kekayaan intelektual terkait dengan e-commerce, khususnya tentang pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bila ada website atau e-commerce yang memuat konten melanggar hak cipta. Selanjutnya, Bapak Ahmad Rifadi juga menjelaskan mengenai pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta mengenai landlord liability dan sanksi pidananya di pasal 114. Juga mengenai safe harbor policy pada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Paparan selanjutnya menyangkut website yang terkait hak cipta ditutup, yaitu kasus yang melibatkan Andre Pratama selaku penulis buku pada e-commerce Bukalapak yang menjual e-book tanpa izin. Juga kasus Darwis Terelie selaku penulis buku yang melaporkan 13 website ilegal yang menjual e-book tanpa izin. Sedangkan website yang terkait merek ditutup adalah kasus PT Modena yang melaporkan website yang memuat katalog produk Modena sebanyak 15 website. Bapak Ahmad Rifadi juga menjelaskan mengenai merek di online market yang dilaporkan dalam kurun waktu 2020 sampai 2021. Baik Bapak Ibu peserta webinar, sekarang giliran pembicara kita yang ketiga yaitu Bapak Dr. Jamin Ginting SH MH MKN, ahli hukum pidana yang akan membahas mengenai pertanggungjawab hukum perdata atau pidana terhadap peredaran produk barang palsu dalam perdagangan online. Biodata singkatnya dapat saya bacakan terlebih dahulu. Bapak Jamin Ginting memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, lalu S2 dari hukum dari Universitas Pelita Harapan tahun 2002, dan meraih gelar doktor bidang ilmu hukum di tahun 2010. Pada tahun 2020 memperoleh gelar Magister Notariat dari Universitas Pelita Harapan. Bapak Jamin adalah advokat, anggota Peradi, dan konsultan kekayaan intelektual terdaftar sejak 2015. Selain itu juga beliau adalah kurator terdaftar sejak 2015 juga. Mengawali karirnya sebagai asisten pengacara pada kantor Yan Apul & Partners selama 3 tahun hingga September 1997 lalu menjadi advokat di kantor Felix Dalimarka & Partners lebih dari 2 tahun hingga Januari 2000 menangani kasus-kasus perdata dan pidana. Beliau pernah mendirikan kantor advokat bersama rekan-rekannya Jamin Ginting Upiyadi & Partners selama 7 tahun hingga Desember 2007. Menjabat sebagai Direktur Bantuan Hukum pada Universitas Pelita Harapan, menangani kasus pidana dan perdata selain manajemen kantor. Sejak 2015 hingga sekarang, Bapak Jamin menjadi Managing Partner di Jatco Law Firm dan Jatco Patent. Bapak Jamin juga aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan sejak tahun 2000 hingga sekarang. Bapak Jamin mempunyai minat yang kuat di bidang hukum pidana, terutama mengenai korupsi. Selain itu, Bapak Jamin juga adalah Ketua Bidang Pendidikan di AKHKI. Saya persilahkan Bapak Dr. Jamin Ginting, SHMH MKN untuk memulai paparannya, Pak. Silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap peredaran produk palsu dalam perdagangan online. Saya khususnya akan lebih banyak nanti terkait dengan
terkait merek karena saya sendiri tidak akan membahas hal lain. Terkait dengan ini, kelihatan ya? Sudah kelihatan slide-nya? Terlihat, Pak. Oke, Bagus. ini Ya, bagus Pak. operator atau saya sendiri yang operate-nya? Silakan Bapak memilih aja Pak. Oh, Bapak saya sendiri aja ya? mau Bapak sendiri Oke, silakan. oke, baik. Oke. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Ibu moderator kelihatan nggak? Nggak kelihatan Pak. Maaf, Oke. Pak. Kalau nggak kelihatan, kalau begitu, ini sudah kelihatan atau belum? Sudah kelihatan Pak. Baik, oke. Jelas. Jadi terkait dengan pembicara pertama dan pembicara kedua, saya kira hampir-hampir sama, tapi saya sangat terbantu ya dengan pembicara pertama dan kedua, sehingga nanti slide ini juga tidak terlalu banyak. Nah, kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban hukum, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban hukum, siapa yang bertanggung jawab dan siapa korban. Ya tentu ada victimnya, ada korbannya, dan ada pelakunya. Nah, kita akan melihat siapa pelakunya dan siapa korban dari yang dimaksud dengan pertanggungjawaban hukum terhadap peredaran produk barang palsu dalam perdagangan online. Nah, kalau kita lihat konteks daripada perdagangan online, itu ada yang namanya penjualnya, ada pemasoknya, lalu ada platformnya, platform untuk memperdagangkan, ya, untuk memperdagangkan apa? Memperdagangkan apa yang penjual ingin masukkan ke dalam suatu platform tersebut. Nah, kalau tadi ada disebut sebagai landlord, ya, landlord liability, ya itu ada orang yang menyediakan jasa, ya, atau perantara. Nah, lalu ada customer, orang yang membeli. Pembeli ini dia tidak membeli langsung dari penjualnya, tetapi melewati platform ini. Platform ini bisa saja dia hanya menyediakan tempat, ada juga dia mengambil komisi, ada juga dia mengambil keuntungan dari apa yang dilakukan penjual tersebut. Nah, penjual tersebut ada pemegang merek asli, ada juga pemegang lisensinya, tapi juga ada juga orang yang memasukkan barang-barang palsu dari pemegang merek asli dan pemegang lisensi. Nah, platformnya siapa? Platformnya ada, kita ketahui ya, saya cuma ambil sebagian saja, ini ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan lain-lain. Dan mereka juga akan pembelinya siapa? End user, orang yang menggunakan langsung dari barang-barang tersebut. Atau juga dia bukan pengguna langsung, dia juga retailer, orang yang akan menjual kembali dari pembelian barang-barang tersebut. Nah, dari pelaku ini, subjek inilah nanti yang kita lihat bagaimana pertanggungjawaban hukumnya. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dari para pihak tersebut. Kita lihat victimnya siapa? Victimnya yaitu pertama ya tentu pemegang mereknya atau pemegang lisensinya, pembelinya. Mereka korban karena perbuatan siapa? Mereka korban karena perbuatan penjual yang tadi, yang pemilik barangnya tadi, ya, karena dia memiliki barang, menjual barang palsu. Lalu korbannya terhadap pemegang merek yang memang sebenarnya dia pemegang merek asli, sedangkan penjual pemegang merek palsu atau memalsukan merek-merek yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Cita, bagaimana kriteria-kriteria yang disebut sebagai pelanggaran terhadap merek tersebut. Dan juga terhadap pembeli. Kenapa? Pembeli merasa tertipu. Kenapa? Karena dianggap itu merek benar, merek asli, tapi ternyata merek palsu. Nah, bagaimana nanti pertanggungjawaban penjual tersebut terhadap kedua pihak ini? Demikian juga selanjutnya, penyedia jasa atau platform e-commerce-nya. Nah, platform e-commerce ini bagaimana nanti dia bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum oleh pemegang merek atau pemegang lisensi atau juga terhadap pembeli tadi. Jadi ada dua victimnya, yaitu pemegang mereknya atau pemegang lisensi dan pembelinya, dan pelakunya ada dua, penjualnya atau juga penyedia jasa platformnya. Nah, ini kita akan membedakan bagaimana pertanggungjawaban mereka. Atau nanti mereka bisa sama-sama dimintakan pertanggungjawaban. Apakah cuma penjualnya saja, atau penyedia jasa platformnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sisi, pertama kita lihat dari sisi kerugian dan upaya hukum pemegang. Dari sisi pemegang merek asli atau pemegang lisensi terhadap penjual.
Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar, kalau sebagai pemegang merek asli atau merek yang atau dia ada pemegang hak lisensi terhadap orang yang menjual barang palsu, sudah diatur sedemikian rupa. Ya, apakah dia di offline, apakah dia di online, sudah adalah pemalsuan. Dianggap sebagai suatu pemalsuan merek terdaftar. Sanksinya sudah jelas dalam konteks pidana, diatur dalam pasal 100 dan pasal 101 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi. Nah, kalau ada sanksi pidana tersebut, ya tentu kaidah hukum pidana lah yang berlaku terhadap pemegang merek tersebut, ya yang palsu tadi. Dan juga bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan ganti rugi, ya ke pengadilan niaga tentunya, ya karena keberatan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh penjualan barang palsu tersebut. Ini adalah solusi pertama. Yang kedua, bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh customer? Ya, dia bukan pemegang merek asli, bukan pemegang lisensi, tapi customer langsung. Bagaimana customer langsung yang dirugikan terhadap penjualnya? Nah, terhadap penjual, saya mendeskripsikan itu sebagai bentuk daripada penipuan. Kenapa penipuan? Dalam konteks penipuan adalah barang siapa ya dengan sengaja ya secara melawan hukum menggunakan nama palsu, ya identitas palsu, rangkaian kebohongan, ya dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain ya untuk melakukan suatu jual beli atau menghapus piutang atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan kerugian bagi orang tersebut. Nah, kalau didasarkan kepada reklame atau didasarkan kepada suatu penjualan, itu nantinya kalau terjadi suatu ada bujuk rayu yang dapat dikategorikan sebagai bujuk rayu, iklan dan segala macam, saya kategorikan itu kemungkinan ya masih dalam kemungkinan tergantung case by case dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan. Nah, jika diketahui merugikan dari para penjual tadi kepada pembeli, maka pembeli juga kalau mengakibatkan kerugian, dia bisa mengajukan yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum atau ganti rugi. Tetapi kalau pelakunya di bentuknya e-commerce tadi, kendala daripada orangnya tadi, pembelinya itu yaitu untuk mendapatkan siapa sebenarnya penjual tersebut di dalam e-commerce, dalam platform. Karena platform itu tidak akan bisa mau memberikan identitas asli orang tersebut. Dia sangat ketat ya untuk bisa mengetahui siapa sebenarnya penjual tersebut. Bisa saja penjualnya tersebut bukan nama asli penjualnya, alamatnya atau identitas yang aslinya sulit untuk bisa didapatkan. Nah, ini kendala-kendala yang dihadapi oleh pembeli dalam mencari siapa sebenarnya penjual yang ada dalam konten-konten di platform e-commerce tersebut. Nah, kalau kita lihat ini pasal yang tadi disebutkan dalam pasal 100 tadi, setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama atau keseluruhannya, sanksi pidananya yaitu paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Tapi di ayat 2-nya, tanpa hak menggunakan merek mempunyai persamaan pokoknya, pidana paling lama 4 tahun dan sanksi 2 miliar dan seterusnya. Nah, kita lihat juga di pasal yang berikutnya, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan atau keseluruhannya dikenakan sanksi 4 tahun dan denda 2 miliar dan seterusnya. Ini yang menjadi dasar hukum pasal 100 dan 101 tadi. Nah, pertanyaannya tadi yang pernah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, ini adalah delik aduan. Ya, delik aduan. Nah, delik aduan dalam konteks pidana adalah orang yang dirugikan secara langsung yang dapat melakukan aduan. Ya, artinya siapa orang yang merugikan secara langsung? Ya, orang yang tadi ada dua. Apakah dia dirugikan secara langsung dalam konteks pemegang hak merek tersebut atau lisensinya, atau juga orang yang memberi barang palsu tadi. Ya, jadi dia yang dirugikan. Jadi tindak pidana yang disebut di atas dapat ditindak jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Nah, legal standing ini sangat penting. Nah, konteks delik aduan sebenarnya dalam konteks pidana disebut sebagai adalah Klaagdelikten. Klaagdelikten itu ada dua. Klaagdelikten yang disebut sebagai relatif Klaagdelikten
atau disebut absolute Klacht-Delichten. Kalau bentuknya adalah relatif Klacht-Delichten, itu tidak harus orangnya langsung, ya, tidak langsung. Contohnya pasal penghinaan. Pasal penghinaan orang yang nggak dihina, dia nggak, atau saudaranya atau keluarganya bisa melakukan laporan, nggak langsung orang yang dihina tersebut. Itu yang disebut sebagai relatif Klacht-Delichten atau delik aduan yang sifatnya relatif. Tetapi ada yang namanya disebut sebagai absolute Klacht-Delichten. Nah, absolute Klacht-Delichten ini harus orang yang benar-benar dirugikan. Contohnya apa? Contohnya itu yang disebut sebagai overspel, ya, atau perzinahan. Ya, perzinahan ya tentu yang dirugikan siapa? Suami atau istri, ya, yang sebagai korban terhadap perzinahan, ya, karena perzinahan itu terkait dengan hubungan terhadap orang yang bukan suami atau istrinya. Nah, jadi dalam konteks ini, apa yang dimaksud delik aduan dalam pasal 103 ini dianggap sebagai suatu relatif Klacht-Delichten atau absolute Klacht-Delichten. Kalau relatif Klacht-Delichten, ya, berarti orang yang berkepentingan secara tidak langsung yang dirugikan juga bisa melakukan aduan terhadap ini. Nah, siapa itu? Ya tentunya pemerintah yang pemegang hak juga harusnya bisa melakukan laporan delik aduan ini. Nah, tapi kalau konsepnya adalah absolute Klacht-Delichten, ya ini harusnya adalah orang yang dirugikan secara langsung dalam hal ini adalah pemegang hak merek asli, ya, atau lisensi yang mendapatkan kuasa dari pemegang hak merek, atau pembeli yang merasa dirugikan. Nah, tapi dalam konteks merek tentu tidak ada kaitannya dengan pembeli karena pembeli tidak termasuk dalam konteks, ya, undang-undang merek ini sebagai pemegang hak atas merek tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat dalam pasal 49 sebenarnya sudah diatur mengenai, ya, PP nomor 82 tahun 2012. Dalam pasal 49 ayat 1 PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik sudah menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Nah, pada ayat 2 lebih ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Jadi, dalam PP ini sudah sangat jelas bahwa setiap produk-produk yang ditawarkan dalam platform e-commerce harus mencantumkan, ya, informasi yang jelas tentang status barang atau jasa yang ditawarkan. Apakah itu adalah jenisnya, mereknya, dan juga apakah itu kegunaan manfaat, itu semuanya harus benar-benar sesuai dengan barang dan jasa yang dijual dalam produk platform e-commerce tersebut. Nah, inilah yang disebut dalam dasar PP nomor 82 tahun 2012. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana penindakan terhadap penjual barang palsu tersebut. Nah, harusnya ini tadi tugas dari DJKI. Ini memang menjadi tugas penindakan. Dan juga karena di DJK itu ada penyidik, ya, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, ya, berdasarkan pasal 99 ayat 1 undang merek indikasi geografis. Selain penyidik kepolisian juga ada penyidik PPNS, ya, yang melakukan tugasnya berdasarkan hukum acara pidana, ya. Jadi prosedur hukum acara pidana dalam proses penyelidikan, penyidikan harus tetap dilalui, ya. Jadi harus dilakukan, contohnya di sini ada beberapa tindakan-tindakan dalam pemeriksaan. Saya kira Dirjen di bidang penyidikan juga mengetahui tentang prosedur-prosedur ini, ya, prosedur hukum acara yang berlaku tentang penggeledahan, penyitaan, ya, dan meminta bantuan-bantuan dalam konteks pelanggaran merek yang terjadi tersebut. Nah, sekarang kita masuk yang bagaimana tadi pertanggungjawaban dari platform, ya, terkait dengan pelanggaran merek. Tadi sudah banyak disebutkan bagaimana tentang pertanggungjawaban dari pemegang platform itu sendiri. Nah, di sini mengacu kepada apa? Mengacu pada pasal 22 ayat 1, ya, PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Ya, ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 bahwa
pada dasarnya e-commerce bertanggung jawab. Jadi konteks pertama kali kalimat yang dicantumkan disebut adalah tidak melepaskan pertanggungjawaban daripada platform e-commerce tersebut. Pada dasarnya kalimatnya adalah pada dasarnya e-commerce bertanggung jawab atas konten informasi yang ada di dalam sistemnya. Bila dalam PMSI terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka PPMSE baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya maupun penyelenggara sarana prataranya harus bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik tersebut. Nah, di pasal 22 ayat 1 diucapkan begitu. Tetapi ini ada pengecualiannya lagi. Nah, pengecualiannya tadi itulah yang ada di pasal 22 ayat 2. Itulah yang disebut sebagai safe harbor policy. Apa itu sebenarnya safe harbor policy? Safe harbor policy itu berkembang di negara Amerika. Waktu itu adalah zamannya Presiden Bill Clinton. Kenapa Bill Clinton pada sekitar tahun pemerintahan Bill Clinton terjadi perkembangan terhadap website-website daripada generasi-generasi milenium. Di Amerika namanya itu Digital Millennium Copyright Act. Ya, namanya Digital Millennium Copyright Act tahun 1998 dicetuskan sekali oleh Bill Clinton. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi perkembangan e-commerce yang sangat berkembang dan untuk melindungi supaya jangan adanya persaingan yang unfair di antara mereka saling menjatuhkan, sehingga diciptakanlah yang disebut sebagai safe harbor policy. Nah, safe harbor policy inilah yang diakomodir dalam ketentuan pasal 22 ayat 2 dari PP nomor 80 tersebut. Ya, jadi kecuali ya kebijakan pemerintah yang memisahkan antara tanggung jawab penyedia situs jual beli dari berkonsep kepada marketplace berbasis user generate content atau UGC dengan penjual yang memakai jasa mereka. Jadi konteks daripada safe harbor ini lebih melindungi kepada para penyedia jasa e-platform tersebut. Jadi sepanjang tadi sudah dikatakan, sepanjang ada beberapa syarat yang memang sudah ditetapkan dalam pasal 22 ayat itu, bahwa ketentuan itu sudah tidak ketentuannya apa? Ketentuan pasal 22 ayat 2 jelas diatur bahwa ketentuan ayat 1 tidak berlaku apabila penyedia jasa tadi ya baik dalam negeri maupun luar negeri bertindak cepat. Nah, ini kalimatnya apa? Kita perhatikan. Bertindak cepat untuk menghapus link elektronik dan atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat pengetahuan dan kesadaran. Jadi kalimatnya apa? Kalau dia mendapatkan informasi dari pembeli atau dari orang yang merasa dirugikan, dia memiliki pengetahuan dan memiliki kesadaran penuh bahwasannya itu adalah konten atau informasi yang palsu, maka dia bisa bertindak dengan segera. Untuk apa? Untuk menghapus link elektronik dan atau mencabut atau menarik situs tersebut. Nah, itu kewenangan dia. Nah, cuma memang kita tadi sudah dijelaskan oleh dari DJKI bahwasanya apa benar? Siapa yang bisa membuktikan itu merek palsu atau bukan merek palsu? Apakah otomatis begitu saja kalau ada laporan langsung ditarik ataukah langsung saja dihapus? Ya. Nah, lebih lanjut di pasal 22 ayat 2 dijabarkan yang dimaksud dengan bertindak cepat itu apa? Bertindak cepat itu tindakannya yaitu bertindak segera setelah mengetahui adanya konten informasi ilegal, di antaranya dapat terlihat dan adanya prosedur tertentu yang dilakukan setelah menerima pemberitahuan dari pihak lain. Jadi ada prosedur tertentu yang dilakukan setelah menerima pemberitahuan dari pihak lain atau setelah mengetahui sendiri tentang konten informasi elektronik ilegal tersebut. Jadi bisa dari luar, bisa juga dari orang dalam daripada pengurus platform e-commerce tersebut mengetahui bahwasanya ada merek-merek yang memang merek palsu. Dari dia mengetahui merek palsu atau ada laporan dari orang lain adalah merek palsu. Jadi itulah suatu safe harbor-nya. Jadi dia tidak
dia tidak bisa disalahkan jika dia bertindak dengan cepat. Jadi permasalahannya bagaimana kalau dia tidak bertindak dengan cepat? Ya, bagaimana dia kalau tidak bertindak dengan cepat? Apa sanksinya? Apakah dia bisa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana dengan orang yang menjual merek palsu tadi? Ya. Nah, jadi jika platform e-commerce tadi tidak melakukan tadi sesuatu tindakan itu, menurut saya dia bisa juga dianggap sebagai turut serta karena kelalaiannya, ya. Perbuatannya, kelalaiannya, omission, kelalaian yang mengakibatkan suatu perbuatan yang ada larangan tapi dia tidak melaksanakan larangan yang sudah dilakukan. Nah, itu terindikasi sebagai suatu penyertaan terhadap e-commerce tadi, platform e-commerce tadi. Apa indikatornya dia sebagai suatu penyertaan? Pertama, tidak tanggap atas laporan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang diperdagangkan di platformnya. Jadi sudah ada laporan, sudah disampaikan, tetapi dia tidak menindaklanjutin. Ya, beda dengan lama menindaklanjutin, ya, atau tidak melakukan tindak lanjut. Yang kedua, telah mengetahui adanya case, tapi dia mengabaikan. Ya, tadi lambat atau tidak dengan segera, dengan tidak cepat. Ya, jadi dalam hal ini laporan pidana bisa diajukan terhadap akun penjual maupun terhadap pelapor e-commerce tersebut. Jadi pasal yang dikenakan pidana kepada dia adalah pasal penyertaan. Pertama, karena dia tidak dengan cepat atau dia lambat melakukan upaya-upaya yang diperlukan. Nah, dalam konteks pidana ada dua hal untuk membuktikan apakah perbuatannya itu suatu bentuk yang tadi, yang harusnya cepat tadi. Bagaimana indikatornya, Pak? Konteksnya adalah melakukan tindakan cepat. Pertama, apakah ada suatu perbuatan yang diperlukan, necessary, ya, yang sudah dilakukannya, necessary. Adakah suatu perbuatan yang diperlukan, yang harusnya dilakukannya, necessary, tapi dia tidak melakukan. Yang kedua, adakah perbuatan yang cukup, sufficient, yang sudah dilakukan. Jadi untuk menilai perbuatannya itu termasuk suatu perbuatan yang turut serta karena kelambatannya tadi, apakah ada necessary, perbuatan yang harus dilakukan tidak dilakukan, yang penting tapi tidak dilakukan, atau sufficient, ada suatu perbuatan yang cukup harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Nah, kalau suatu itu dapat bisa dinilai, maka dapat dinyatakan itu sebagai suatu perbuatan yang dianggap turut serta. Nah, ini ada beberapa konteks disclaimer yang memang atau suatu informasi yang disampaikan oleh beberapa e-commerce yang menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran-pelanggaran yang masuk dalam konten tersebut. Contohnya kita ambil di Shopee, berdasarkan kebijakan barang yang dibatasi, disebutkan bahwa barang-barang yang berpotensi melanggar barang-barang termasuk tetapi tidak terbatas pada replika, barang palsu, dan tiruan produk atau barang-barang tanpa izin, membahayakan pengguna, melanggar hak cipta, merek, dagang tertentu, atau hak kekayaan lainnya milik pihak ketiga. Nah, ini dikutip dari dokumen Shopee yang menyatakan mereka tidak bertanggung jawab terhadap barang-barang tersebut. Nah, bagaimana pertanggungjawaban Shopee terhadap itu kalau terjadi sesuatu itu? Sudah dituliskan di dalam pasal 12 mengenai disclaimer bahwa Shopee tidak bertanggung jawab, ya, dan mitra Shopee tidak menuntut Shopee bertanggung jawab atas segala kerusakan, kerugian, termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya reputasi dan lain-lain, termasuk juga di sini pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Jadi di syarat-syarat ketentuannya sudah dicantumkan disebut. Nah, di lain sisi di Tokopedia juga sudah disebutkan jenis-jenis produk yang dilarang, ya, dikatakan jenis-jenis produk yang mereka larang sudah disebutkan, yang melanggar hak cipta, hak kekayaan intelektual, merek dagang sudah disebutkan. Dan mereka juga tidak bertanggung jawab, disebutkan juga kalau sampai ada suatu gugatan, ya, mereka tidak bertanggung jawab dan pengguna setuju tidak menuntut Tokopedia bertanggung jawab atas segala kerusakan ataupun kerugian-kerugian tersebut, termasuk dalam konteks pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Demikian juga dalam bentuk Bukalapak. Ya, jadi format-format daripada disclaimer-nya itu kelihatannya hampir-hampir mirip. Ya, bahwasanya mereka tetap berpandangan bahwasanya mereka tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban atas segala apa yang dicantumkan dalam penjual
media tersebut sehingga mereka tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Termasuk dalam hal pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, ya ini termasuk ini Bukalapak juga disebutkan ini saya ambil dari term and condition-nya yang Bukalapak karena konteksnya adalah customer to customer atau C2C marketplace. Nah, itu dianggap sebagai suatu yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Ya, kalau begini caranya, siapa yang bisa menilai? Lembaga mana yang bisa menilai kalau ada kejadian-kejadian seperti ini? Di mana penjual ini bisa melaporkan? Mana standar daripada pemerintah untuk bisa mempublik kepada masyarakat? Loh, ini loh hati-hati ada banyak laporan tentang platform e-commerce ini yang memiliki suatu perbuatan yang merugikan daripada pembeli atau pemegang hak merek. Nah, kalau di Indonesia saya tidak tahu, hampir saat ini saya lihat belum ada. Tapi kalau dalam di negara Amerika, ya di Amerika itu ada namanya notorious market list, ya. Ada yang namanya notorious market list. Apa yang dimaksud dengan notorious market list? Merupakan suatu daftar yang dibuat oleh pemerintah Amerika mengenai tempat jual beli barang palsu dan barang yang melanggar hak cipta. Jadi mereka bikin daftar, ya, bikin daftar terkait dengan siapa? Terkait dengan tempat jual beli barang palsu dan barang yang melanggar hak cipta. Nah, di halaman resmi perwakilan perdagangan negara Amerika Serikat, ya kalau kita memperindak ya tentunya, ya dia mengumumkan setiap tahun tentang review of notorious market for counterfeiting and forensic. Jadi dia melaporkan setiap tahun, dia menyorotin pasar-pasar online dan pasar-pasar offline yang terlibat dan memfasilitasi pembajakan hak cipta dan merek palsu. Nah, ini penting. Saya kira DJKI harus sudah memikirkan ini untuk setiap tahunnya membuat list mana laporan yang paling banyak ini, e-commerce atau offline atau apa gitu ya. Apakah DJKI ataukah memperindak mungkin ya dari dua lembaga ini yang bisa melihat sehingga masyarakat itu bisa menilai. Sama yang dilakukan oleh notorious market list oleh pemerintahan Amerika ini. Nah, termasuk kita lihat di sini dalam daftar notorious market tahun 2020 ya, tahun lalu disebutkan pemegang hak melaporkan bahwa sebagian besar dari produk bermerek yang dijual di platform ini tidak asli dan dilabeli produk replika. Nah, di sini ada Bukalapak mengklaim bahwa mekanisme pelaporan terhadap barang palsu sudah ditingkatkan, namun para pemegang hak berpendapat bahwa mereka mekanisme tersebut tidak efektif dan memakan waktu. Jadi dalam listnya notorious market tersebut ada e-commerce platform di Indonesia yang masuk dalam daftar list tersebut. Ya, termasuk di situ adalah Tokopedia dan Bukalapak disebut. Ya, termasuk di situ. Nah, dalam list tersebut dan orang tersebut bisa membantah, ya, e-platform itu bisa membantah dan memberikan tanggapan terhadap list tersebut. Nah, di sini disebutkan contohnya Tokopedia, one of the Indonesia large commerce market. Nah, lalu pemegang hak menemukan tingginya produk palsu dan bajakan dijual di platform Tokopedia. Kesulitan diduga tetap dengan penegakan hukum karena prosedur pelaporan yang disediakan oleh platform ini sulit dinavigasi. Persyaratan dokumentasinya berat dan platform ini melakukan sedikit upaya untuk melakukan penanggulangan pelanggaran. Jadi ada tindakan-tindakan tertentu yang dianggap lambat. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat konteks dari laporan-laporan di Notorious Market tahun 2020 ini, usaha untuk melakukan penyelesaian terhadap barang-barang palsu tadi itu menurutnya agak sedikit lambat. Kalau sedikit lambat berarti kan sudah bertentangan dengan tadi konteksnya harus bertindak cepat dan segera. Nah, itulah permasalahan yang tentu nanti akan kita bahas apakah bagaimana menafsirkan secepat dan segera tersebut ya. Itu perlu pembuktian case by case. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah apa solusinya sebenarnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dan untuk tujuannya adalah melindungi para konsumen dan pemegang hak merek tersebut ya. Kita harus tertib menggunakan merek sendiri sehingga memunculkan kreativitas. Jadi buat para penjual juga harus pede tentang mereknya sendiri atau dia harus
membuat mereknya sendiri sehingga memunculkan kreativitas tentunya, dan memberikan sanksi terhadap platform ya e-commerce yang menawarkan barang-barang palsu ya, tentu sesuai dengan standar undang-undang yang kita miliki tersebut. Dan yang paling penting, apakah DJKI atau juga Dirjen Memperindak Perindustrian dan Perdagangan harus sebenarnya membuat yang sama seperti Notorious Market List tadi, untuk bisa menemukan, masyarakat bisa melihat mana ya daripada marketplace ini ya, platform marketplace yang paling banyak pengaduan terkait dengan pelanggaran merek-merek palsu atau hak cipta lainnya begitu. Nah, lalu untuk AKKHI ya tentu AKKHI juga harus menampung keluhan masyarakat ya, kita bisa bersama-sama membuat suatu suatu media atau suatu sarana untuk menampung keluhan masyarakat terkait tentang mempersulitnya pengaduan atas barang-barang merek palsu di e-commerce. Jadi AKKHI juga harus bisa sebagai standarisasi terhadap barang-barang palsu sehingga nanti bisa sebagai masukan dari pembuat kebijakan. Saya kira itu aja, Bu Olga, sebagai moderator. Saya sampaikan presentasi nanti diperkaya dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Baik Pak Jamin Ginting, wah paparannya sangat dahsyat ya Bapak Ibu peserta webinar. Beliau mengupas semua aspek hukum perdata dan pidana terhadap peredaran produk palsu dalam perdagangan online. Mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, juga kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Lebih jauh, Bapak Jamin Ginting menjelaskan mengenai praktek marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak yang mencantumkan disclaimer liability terkait dengan peredaran barang palsu. Dan yang perlu digarisbawahi adalah adanya Notorious Market List yang dikeluarkan oleh United States Trade Representative pada laman resminya tentang 2020 Review of Notorious Market for Counterfeiting and Piracy, yang menyoroti 33 pasar online dan 25 pasar fisik yang dilaporkan terlibat dan memfasilitasi pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek dagang. Yang masuk dalam daftar tersebut adalah Tokopedia dan Bukalapak yang dilaporkan banyak mengedarkan barang palsu dan bajakan, sedangkan terdapat problema penegakan hukum karena prosedur pelaporan yang sulit dinavigasi, syarat yang berat, waktu yang terlalu lama, dan sebagainya. Akhir kata, Bapak Jamin Ginting menganggap perlu adanya sanksi oleh platform e-commerce kepada pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa merek palsu. Juga sanksi bagi platform e-commerce yang sengaja membiarkan terjadinya tindak pidana di platform e-commerce. Bapak Jamin juga mengusulkan agar Dirjen Kekayaan Intelektual memiliki Notorious Market List sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Baik Bapak Ibu, kini giliran Ibu Nadia Jayadiningrat SHMH untuk memberikan pembacaan proceeding webinar summary-nya. Perlu saya sampaikan biodata Ibu Nadia terlebih dahulu. Ibu Nadia memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Trisakti di tahun 1999, lalu melanjutkan S2-nya di bidang hukum di Universitas Tarumanegara, dan saat ini beliau melanjutkan program doktor bidang hukum di Universitas Pelita Harapan. Ibu Nadia mengawali karirnya di bidang hak kekayaan intelektual pada Biro Octroy Roseno selama 5 tahun sampai tahun 2004. Lalu pernah bekerja di Law Office Cita Citrawinda Nurhadi and Associates selama lebih dari 5 tahun hingga tahun 2009. Juga pernah bekerja di AMR Partnership selama 2 tahun hingga tahun 2012. Lalu pernah bekerja di Muri Bantoro and Partners selama 5 tahun lebih sampai 2019. Dan sejak tahun 2014 hingga saat ini, Ibu Nadia mendirikan kantornya sendiri yang bergerak di bidang hak kekayaan intelektual. Kami persilakan Ibu Nadia untuk membacakan proceeding summary-nya.
Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Olga atas kesempatan yang diberikan. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan proceeding summary webinar AKHKI yang disiapkan oleh kami dari tim Divisi Riset AKHKI. Untuk webinar yang berjudul produk merek palsu di situs e-commerce dan aspek perlindungan hak dan pertanggungjawaban hukum. Dari proceeding ini kami akan menekankan mengenai outline dan background awal dan mengapa webinar ini sangat kami dukung dan sangat kami anjurkan untuk dilaksanakan. Pertama, latar belakang. Dari awal adanya perkembangan teknologi di era industri 4.0 yang terus-menerus memutakhirkan diri telah menyebabkan manusia semakin terbiasa hidup dengan teknologi yang serba otomatis, komputerisasi dan digitalisasi. Industri 4.0 sendiri merupakan nama tren otomatisasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik yang mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Industri 4.0 itu sendiri menghasilkan pabrik cerdas yang berstruktur moduler, sistem siberfisik mengawasi proses fisik, dan menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat internet untuk segala atau yang kita kenal IoT atau Internet of Things, sistem siberfisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dengan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengantisipasi adanya Industri 4.0 ini dengan mengadaptasi hal tersebut dimulai dari pembangunan infrastruktur untuk pemerataan distribusi di berbagai sektor dan perombakan kurikulum pendidikan guna menghadapi perkembangan industri ini. Namun demikian dengan perpindahan ke Industri 4.0 terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di sini, baik terutama mengenai keamanan informasi, keamanan di dunia siber, dan keamanan di dalam jaringan komputer itu sendiri, terkait dengan data dan informasi di dalamnya guna mencapai tujuan organisasi privasi dan kenyamanan pengguna layanan pada era industri ini. Inilah yang menjadi masalah di saat ini, di mana kehadiran teknologi internet yang seharusnya untuk menyamankan penggunanya, jika tidak disikapi dengan bertanggung jawab, justru akan membuat timbulnya permasalahan baru. Yaitu ada identik dengan perkembangan bisnis baru. Perpindahan industri 4.0 identik dengan perkembangan bisnis baru, yaitu dengan masuknya e-commerce seperti yang kita bahas saat ini. Pada saat ini, semua transaksi belanja, baik kecil maupun besar, sudah dapat dilakukan melalui online. E-commerce itu sendiri sudah dimulai sejak tahun 1990, dimulai dari hanya katalog barang, lalu proses pemesanan dan pengiriman barang menggunakan website, kegiatan jual beli yang menggunakan peralatan mobile, sampai pada kegiatan jual beli yang melibatkan artificial intelligence atau AI dan Internet of Things atau IoT. Di fase e-commerce 4.0 saat ini telah memungkinkan adanya integrasi di antara toko offline dan online dengan sebutan O2O atau online to offline dan bahkan O plus O atau offline plus online. Dengan hadirnya kecepatan dan kecanggihan teknologi pada e-commerce ini dapat menimbulkan permasalahan pada originalitas produk atau barang yang dijual pada situs e-commerce tersebut. Untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudahnya mengakses informasi tentang suatu produk atau barang, lalu dengan mudahnya membuat tiruan dari barang-barang orisinil yang tersedia dan diperjualbelikan dengan harga yang lebih murah dari barang aslinya untuk keuntungan pribadi atau perusahaannya. Hal tersebut tentu akan sangat merugikan produsen dari pihak produk original tersebut. Dan jika kemudian produk palsu tersebut dibuat dengan kualitas yang tidak baik, maka akan dapat mempengaruhi nama baik dari produsen produk original tersebut. Dalam perkembangannya sudah ada beberapa provider jual beli online pada situs e-commerce yang tersedia di Indonesia. Beberapa di antaranya ada yang merupakan buatan anak bangsa seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Beberapa juga ada yang berasal dari franchise marketplace dari luar negeri seperti Amazon, eBay, dan Alibaba. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan di sini adalah satu, bagaimana pengaturan hukum hak merek itu sendiri di Indonesia, terutama jika terjadi pelanggaran hak. Kedua, bagaimana proses transaksi jual beli pada provider jual beli online itu sendiri. Ketiga, bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban provider jual beli online atas penjualan barang-barang palsu.
Adapun maksud dari webinar ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada para anggota AKHKI dan masyarakat luas, baik penyedia jasa e-commerce, pemegang hak merek, pembeli barang dan jasa di dalam perdagangan online tentang pertanggungjawaban hukum terkait penempatan merek palsu dalam situs e-commerce. Tujuan webinar di sini adalah, satu, agar peserta webinar dapat mengerti dan memahami pertanggungjawaban hukum terhadap merek palsu di situs jual beli online. Kedua, untuk memberi paparan dan wawasan kepada pelaku usaha, pemegang merek, penyedia jasa perdagangan online, terkait peraturan-peraturan yang dapat menjadi dasar perlindungan terhadap pihak-pihak dalam transaksi jual beli online terhadap barang-barang dengan merek palsu. Ketiga, untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki regulasi dalam rangka perlindungan pemegang hak merek yang dirugikan dan melindungi pengguna jasa perdagangan online yang dirugikan. Manfaat webinar di sini adalah, satu, manfaat teoritis adalah menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum, terutama yang berkaitan dengan transaksi barang palsu yang dilakukan secara online, juga sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi siapa saja yang tertarik untuk mempelajari hukum hak merek dan hukum ekonomi pada umumnya. Kedua, manfaat praktis, yaitu untuk membuka wawasan dan pemikiran bagi praktisi dan akademisi hukum dalam perkembangan hak merek serta perlindungan hukumnya pada masa ini. Juga sebagai informasi akademis yang nantinya akan mengubah pola berpikir masyarakat selama ini terkait jual beli barang-barang yang mereknya dipalsukan di layanan jual beli online yang ternyata mempunyai perlindungan hukum yang seyogyanya dipatuhi. Dengan demikian, webinar ini sangat direkomendasikan untuk diikuti oleh konsultan kekayaan intelektual, para pelaku usaha UMKM, pelaku usaha perdagangan online, mahasiswa, serta masyarakat umum, dan pemangku kepentingan. Narasumber dari webinar ini adalah, pertama, Dr. Cita Citrawinda Nurhadi, SHMIP, kedua, Bapak Ahmad Rifadi, sebagai Kasubdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa, DJKI, dan ketiga, Bapak Dr. Jamin Ginting, SHMKM. Dari para narasumber ini telah memenuhi apa yang ditujukan dan seluruh manfaat dari webinar ini, dan insya Allah dapat memenuhi lack of knowledge, jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan oleh para peserta. Referensi yang saya ambil dari untuk webinar ini adalah berdasarkan dari jurnal-jurnal yang saya ambil dari jurnal terkait, lalu peraturan undang-undang terkait seperti Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 terkait dengan pasal 100, pasal 102, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dikaitkan dengan kerugian konsumen, yaitu pasal 1, angka 2, 3, 9, dan 10. Undang-undang haki lainnya seperti Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu ketentuan pidana di pasal 113, Undang-Undang Nomor 31 tentang desain industri, yaitu pasal 54, dan Undang-Undang Nomor 13 tentang paten, yaitu pasal 161 dan 162. PP yang related dengan webinar ini adalah PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu terkait dengan pasal 22 ayat 1 tentang PMSE dan pasal 22 ayat 2 tentang safe harbor policy. Terlepas dari itu juga terdapat undang-undang yang related dengan undang-undang haki dan webinar ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berlaku sejak 2 November 2020. Demikian proceeding kami sampaikan yang disiapkan oleh Divisi Riset AKHKI. Semoga dapat memenuhi keingintahuan semua para peserta. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nadia atas paparannya. Tiba saatnya sesi pertanyaan yang sudah kita tunggu-tunggu, yang berlangsung selama 30 menit karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang masih berada dalam webinar ini untuk sesi tanya jawab. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan saja karena keterbatasan waktu ya. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Febian Herbert Irianto.
Beliau menanyakan apakah kepada Ibu Cita Citrawinda SHMIP, apakah menjadi suatu keharusan atau kewajiban bagi situs marketplace online di Indonesia untuk memiliki aturan yang komprehensif untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran merek di situsnya. Apakah jika ada situs marketplace online yang cenderung melanggarkan aturannya terhadap pelanggaran merek yang dilakukan penggunanya, maka situs marketplace online itu harus bertanggung jawab secara hukum. Kemudian pertanyaan yang kedua datang dari Bapak Marulam dan Bapak Agus Chandra ya. Ini kita jadikan satu pertanyaan kepada Dr. Jamin Ginting SHM HMKN. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Di dalam tindak pidana kita perlu jelas pelaku tindak pidana dihubungkan dengan tindak pidananya, termasuk teori-teori yang berkaitan dengan mens rea. Bagaimana mengetahui dengan jelas pihak pelaku tindak pidana di dalam dunia digital online, apakah individu atau orang atau korporasi. Sedangkan di dunia online, identitas pihak seringkali tidak menunjukkan pihak yang tertentu. Apakah si pelaku adalah korporasi atau orang, apakah benar si pelaku adalah orang atau korporasi tersebut. Tentu ini sangat berhubungan dengan regulasi lainnya di dalam perdagangan online, entah itu Kominfo atau departemen lainnya di Indonesia. Apakah ada pertanggungjawaban tindak pidana korporasi di dalam undang-undang merek? Bila tidak ada, apa saran Bapak kepada regulator mengenai hal ini? Bagaimana Bapak memahami unsur-unsur tindak pidana di ketentuan pidana, pasal 100 dan seterusnya, khususnya unsur-unsur menggunakan, memproduksi, memperdagangkan, dan korelasi ketiganya di dalam dunia online, mengingat proses di dunia digital sangat berbeda dengan dunia offline. Kerugian yang terjadi terhadap tindak pidana merek ini jauh berlipat ganda dibandingkan dengan dunia offline. Bila kita melihat ancaman hukuman yang maksimum tidak lebih dari 5 tahun penjara dan pidana denda 5 miliar, bagaimana tanggapan Bapak tentang perbandingan kerugian yang sangat besar antara online dan offline? Bagaimana tanggapan Bapak mengenai usulan pengaturan khusus perdagangan di dunia online yang mengatur detail tentang pertanggungjawaban oleh setiap pihak yang berperan di dunia online? Pertanyaan ketiga diajukan kepada Bapak Ahmad Rifadi, datang dari Bapak Nalendra Wibowo. Apa prosedur pelaporan penutupan website yang diduga melanggar merek atau hak cipta, sebaiknya bagaimana? Apakah melalui Dijen KI atau langsung ke Kominfo? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu ya Bapak Ibu karena mengingat waktu. Silakan Ibu Cita atau Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini terkait dengan bagaimana ya biasanya di marketplace apabila kita mau menjual suatu barang pasti terdapat aturan-aturan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran haki. Ini kita bicara dalam konteks merek. Pada siang hari ini saya bisa menyarankan memang sebaiknya harus dibuatlah suatu aturan ya dalam situs marketplace online yang saya rasa kita dalam arti penjual itu harus memberlakukan aturan yang ketat. Saya ambil contoh misalnya Tokopedia. Tokopedia memiliki aturan bahwa barang yang dijual dilarang melanggar hak kekayaan intelektual ya. Dalam hal melanggar hak kekayaan intelektual di sini yaitu baik melanggar hak cipta atau merek ya. Dalam tipe apapun, baik logonya, produk mungkin juga ada dalam bentuk slogan ya dan lain-lain. Jadi apabila penjual melanggar ketentuan tersebut, maka Tokopedia akan menutup secara permanen toko online penjual tersebut. Sebagaimana juga kita ketahui ada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019, tadi Pak Ginting juga sudah menjelaskan tentang ini. Memang PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik.
di mana penjual dalam hal ini dalam menjual jenis barang dan jasa dalam marketplace itu harus sesuai ya. Tidak bisa misalnya barangnya barang tidak asli tapi dibilang barang asli misalnya ya. Ini sudah menyesatkan. Kita juga jangan lupa di sini juga terkait aspek adanya perlindungan konsumen ya, kita tidak bisa lepas dari masalah tersebut. Tapi dalam kaitan tadi pertanyaan, apakah marketplace dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran merek? Di sini memang kalau kita lihat lagi tadi kembali ketentuan bahwa adanya doktrin safe harbor tadi ya. Mengenai safe harbor ini memang doktrin safe harbor ini kita sudah tahu bahwa di sini tujuan jadi membebaskan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik jika dalam sistemnya mempunyai sarana kontrol untuk mengantisipasi ya, dalam hal ini memang kalau Amerika lebih menekankan pada hak cipta, tapi di dalam undang-undang kita di sini kalau saya bisa merefer ke pasal 26 Undang-Undang ITE ya. Dalam Undang-Undang ITE kita memang masih memerlukan ya ketentuan lebih jauh dalam kaitan di sini sebetulnya memang secara normatif doktrin safe harbor ini sudah menjadi aturan ya di Indonesia, diatur dalam pasal 26 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang ITE 2016 ya. Jadi di sini kalau bisa saya bacakan bahwa pasal 26 ayat 3 Undang-Undang ITE 2016 mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi harus ada penetapan pengadilan. Sedangkan ayat 4 dari pasal 26, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi saya rasa itu yang bisa saya jawab. Jadi perlu saya diharuskan adanya ketentuan yang sangat komprehensif yang mengatur sehingga tidak merugikan, terutama dalam hal ini tidak merugikan penjual dan yang mana akan berdampak juga pada konsumennya. Terima kasih. Baik, Ibu Cita, terima kasih atas jawabannya. Mohon Pak Jamin Ginting bisa menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Oke, terima kasih dari Pak Marulam senior ini, Pak Marulam ya, dan Pak Agus sekaligus. Memang dalam konteks pidana, dalam itu ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dinyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Yang pertama yang disebut unsur perbuatan, ya, atau disebut sebagai actus reus. Yang kedua, perbuatan tersebut harus memiliki unsur kesalahan. Kesalahan itu bisa didapatkan dari suatu peraturan perundang-undangan dalam konteks perbuatan melawan hukum formil, atau dalam konteks perbuatan menghukum material yang kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat konteks suatu perbuatan dalam e-commerce, dalam konteksnya tadi berkaitan dengan merek, di situ dikatakan bahwasannya di pasal 100 setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama, ya, atau setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan. Ya, sama atau ayat 2 mempunyai persamaan. Sedangkan di pasal 101 setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda ya yang mempunyai persamaan, atau setiap orang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan. Jadi kalau kita lihat pasal 100 dan pasal 101 di situ diatur tentang apa? Setiap orang. Saya mungkin nanti Ibu Cita bisa jelaskan, tapi saya belum pernah melihat kalimat tentang apakah korporasi
dalam konteks pemidanaan dapat dilibatkan. Kalau kalimat setiap orang, tentu konteksnya kepada orang tertentu, ya, kepada semua orang begitu. Nah, kalau ditanyakan apakah korporasi dapat dikenakan terhadap pemidanaan terhadap merek tersebut, ya, terhadap merek tersebut. Nah, sampai saat ini saya belum pernah melihat, mungkin nanti bisa teman-teman yang lain punya pengalaman apakah ada korporasi dikenakan pidana terhadap suatu perbuatan pelanggaran pasal 100 sampai 101. Sampai sekarang kalau lihat dalam konteks unsur-unsur pasal, itu mengenakan kepada setiap orang atau yang disebut sebagai naturalist person, bukan reh person. Jadi tetap konsepnya adalah sebagai naturalist person, bukan reh person. Nah, bagaimana terkait dengan undang-undang lain? Kalau kita mengacu tadi contohnya pakai tentang ketentuan undang-undang ITE bisa, karena dalam undang-undang ITE tersebut korporasi dapat dijadikan sebagai subjek pelaku tindak pidana. Nah, bagaimana ITE mengatur tentang adanya pasal tentang konteks adalah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Teorinya apa? Kita bisa pakai teori strict liability atau pakai teori vicarious liability. Nah, konteks yang disebutkan tadi sebagai landlord liability itu sebenarnya konteksnya sama. Kalau kita mengacu kepada vicarious liability atau strict liability. Kalau vicarious liability, kita lihat dalam platform tersebut, ya, dalam platform tersebut kan kita tidak tahu siapa yang jual, orangnya, PT-nya. Nah, inilah kendala yang utama sekarang, ya, kerahasiaan antara penyedia jasa platform dengan orang yang memasukkan barang ke situ. Mereka yang punya perjanjian kerahasiaan. Nah, ini sebenarnya pernah terjadi. Saya pernah berpengalaman ada beberapa merek terkenal yang merasa kecewa. Kenapa? Karena penyedia jasa platform tidak mau memberikan informasi terkait dengan apa? Terkait dengan penjual-penjual tersebut yang tadi tanda petik menjual barang palsu. Akhirnya mereka meminta ke memperindak supaya membuat regulasi keterbukaan terhadap informasi kalau diduga adanya indikasi terhadap penjualan merek palsu tersebut. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang perlu kita bahas tentunya, bagaimana caranya supaya penyedia jasa platform ini, e-commerce ini bisa memberikan informasi, ya, terkait dengan adanya dugaan, ya, adanya dugaan barang-barang palsu tersebut. Nah, kalau kita tidak dapat informasi, kita tidak tahu nantinya apakah yang jual itu sebagai personalist person, atau sebagai reh person, ya, apakah dia sebagai orang perorangan, apakah dia sebagai suatu korporasi, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena legal identity ini sangat penting untuk membuat suatu laporan. Jadi menurut saya yang harus kita perbaiki dalam konteks ini, pertanyaannya adalah bagaimana cara pengaturan supaya pemegang hak merek dan hak di pemegang lisensi bisa mendapatkan akses, ya, untuk bisa mengetahui, ya, personal yang memberikan informasi atau yang melakukan penjualan di platform e-commerce tersebut. Sepanjang dia tidak mendapatkan informasi dengan itu, orangnya bisa ganti nama, bisa hilang begitu saja, dan kita bisa menentukan. Jadi konteks undang-undang merek, mungkin nanti bisa teman-teman di konsultan hakim lain bisa menjelaskan, saya belum pernah melihat tindak pidana terkait dengan korporasi yang dimintakan pidana. Ya, karena memang ketentuan undang-undangnya juga, kalau kita lihat secara unsur-unsurnya tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Demikian, Bu Olga. Masih di mute itu, Bu Olga. Maaf. Ya, Pak Jamin, terima kasih banyak atas jawabannya. Kita beralih ke Bapak Ahmad Rifadi untuk menjawab pertanyaan ketiga mengenai prosedur pelaporan penutupan website, ya Pak, ya. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Olga. Ya memang kita bersyukur juga lah, artinya kan dari semua undang-undang KI sudah ada undang-undang khususnya terkait dengan hak cipta yang bisa kita gunakan untuk menindak katakanlah website ataupun platform yang secara ilegal memuat konten yang terkait dengan KI, ya, dan dalam penerapannya juga kita bisa perluaskan juga ke merek.
Jadi sebenarnya kalau mekanisme pelaporan terkait dengan, saya bicara dalam konteks hak cipta, itu memang tentu mereka bisa mengajukan permohonan ya, permohonan dan permohonan itu bisa diakses kok di websitenya DJKI. Itu ada namanya e-pengaduan, ada elektronik e-pengaduan. Di situ ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dibutuhkan untuk melakukan penutupan terhadap website ilegal. Tentu saja kita harus melengkapi dokumen tersebut. Antara lain adalah tentu terkait dengan dokumen kepemilikan kita ya, terkait dengan KI yang diduga melanggar itu. Kalau umpama kita bicara hak cipta, ya tentu saja misalnya surat pencatatan hak cipta, kemudian kalau umpamanya kan hak cipta itu deklaratif, jadi surat pencatatan itu bukan merupakan bukti ya, atau evidence lain yang membuktikan kita sebagai pencipta, misalnya perjanjian kita dengan penerbit, misalnya seperti itu kalau umpama dalam konteks hak cipta. Jadi pertama sekali itu adalah bukti kepemilikan. Yang kedua adalah website atau aplikasi yang diduga melanggar itu. Alamat websitenya apa? Karena itu nanti akan kita buka ketika kita lakukan verifikasi. Jadi websitenya itu kan kita buka satu persatu, Bu. Apakah betul memang dia mempunyai konten yang melanggar yang terkait dengan KI, seperti itu. Nah, kita dalam melakukan verifikasi ini memang ex officio memang Kementerian Komunikasi dan Informatika memang akan kita libatkan. Dan kita juga memanggil ahli ya, ahli. Kalau kita kan ahlinya menggunakan ahli dari DJKI sendiri ya, untuk menilai terkait dengan peristiwa itu. Nah nanti kalau memang fakta hukumnya memang ada yang infringement di situ, nanti dalam 1x24 jam websitenya kita tutup. Kan Kominfo ada di situ sebagai anggota tim. Nanti kita akan terbitkan rekomendasi dan Kominfo langsung tutup. Hanya saja pada perkembangan terbaru, Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah bergerak. ANSI saya sampaikan di depan tadi, kita juga mengkualifikasi ya. Katalog produk itu adalah objek yang dilindungi hak cipta. Jadi ini sebenarnya makna kita memperluas juga, karena kan kita banyak dapat komplain juga dari orang. Kalau ANSI kita berbicara hak cipta misalnya, hanya lagu, hanya film, hanya video game ilegal yang bisa kita tutup. Artinya kita sendiri nggak memperluas makna itu. Sehingga katalog produk pun ya, ini berarti sudah masuk kepada lingkup merek, itu pun bisa kita tutup. Argumentasinya adalah dalam orang membuat satu produk itu kan bagian daripada karya seni. Sehingga itu bisa kita tutup. Skalanya pun 1x24 jam bisa kita tutup. Bisa kita tutup segera. Jadi pelapornya sederhana, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses website DJKI secara elektronik, ada e-pengaduan, dan dokumen yang dilengkapi juga cukup sederhana, hanya bukti kepemilikan, alamat website. Kemudian kalau kita kuasa tentu ada kuasa, kalau kita lisensi tentu pemegang lisensi, mana dokumen lisensinya, nanti akan kita tutup. Jadi demikian jawaban saya Mbak Olga, terima kasih. Baik. Ini karena waktunya masih memungkinkan, mungkin Bapak Ahmad Rifadi bisa menjawab lagi pertanyaan yang lain, Pak. Pertanyaan datang dari Ibu Wiwin Agustina. Apabila terdapat merek palsu yang dijual di platform e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, pemilik merek bisa meminta pertanggungjawaban kepada siapa? Karena kita ketahui secara umum banyak sekali merek palsu yang sampai detik ini masih ada menjual produk palsu di platform e-commerce. Lalu upaya real apa yang dilakukan oleh penyedia platform e-commerce sebagai perantara untuk mengatasi masalah tersebut? Bagaimana prosedur yang harus dilakukan pemilik merek untuk melindungi produk-produknya yang telah dipalsukan oleh pihak lain? Lalu, mau dijawab dulu Pak? Silakan Pak. Pertanyaan sampai di situ Bu, atau ada lain lagi? Ada satu lagi Pak dari Pak Arius Endramada. Apakah delik aduan tentang pelanggaran merek bisa diajukan oleh selain pemilik merek, misalnya masyarakat umum, pegiat hak, ataukah hanya pemilik merek yang bersangkutan saja yang dapat melakukan aduan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual? Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Olga. Terkait dengan pertanyaan dari Ibu Wiwin tadi, sebenarnya kan harus kita bedakan dulu pertanggungjawabannya dua ini kan. Pertanggungjawaban dari sisi e-commerce, kemudian pertanggungjawaban dari uploadernya. Itu juga harus kita bedakan dulu. Kalau terkait dengan pertanggungjawaban e-commerce, saya bilang tadi kita bisa mereverse kepada peraturan pemerintah nomor 50 ya tahun 2019 dari Kementerian Perdagangan. Artinya kan tadi Pak Dr. Jamin Ginting juga sempat menjelaskan bahwa e-commerce yang diduga katakanlah membiarkan di situ ada beredar produk palsu, itu harus memberikan upaya yang cepat dan sungguh-sungguh supaya di e-commerce itu tidak beredar produk palsu seperti itu.
Kalau ternyata tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh, itu kan bisa dimasukkan kepada daftar prioritas. Begitu bunyi peraturan pemerintah itu. Artinya bisa daftar prioritas yang diawasi oleh e-commerce itu sendiri. Nah, kalau terkait dengan uploadernya sendiri, sebenarnya kita nggak perlu susah-susah. Kenapa? Berarti uploadernya itu adalah orang yang menggunakan merek secara tanpa hak dalam konteks tidak pidana merek. Nanti tinggal dilaporkan kepada kepolisian atau ke PPNSKI. Nanti kita tinggal tahu siapa uploadernya ini. Ya kan, kalau ketemu uploadernya, kita bisa tindak dengan ketentuan pasal 100 atau 101 Undang-Undang merek kalau dalam konteks itu, apakah sama pada pokoknya, sama pada keseluruhannya. Artinya bisa kita lakukan penegakan hukum secara offline. Kalau memang kita tahu secara uploadernya siapa. Kalau untuk e-commerce tentu kita melipor kepada peraturan-peraturan di Kementerian Perdagangan tadi. Jadi menurut saya seperti itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Arius tadi, siapa sih sebenarnya memang bisa melakukan punya legal standing untuk melakukan pelaporan terkait dengan tindak pidana merek? Sebenarnya ini harus kita kembalikan sendiri kepada ketentuan terkait dengan hak eksklusif ya. Kita ketahui bersama bahwa yang punya hak eksklusif terkait dengan suatu merek terdaftar itu kan hanya pemilik merek, ya kan begitu. Hanya pemilik merek, kemudian hak eksklusif itu memang dia bisa kuasakan kepada pihak lain, dalam hal ini apakah itu pemegang lisensi ataupun kepada pihak lain. Bukan saja pemegang lisensi. Artinya kalau kita lihat seperti itu, yang punya legal standing untuk melakukan pengaduan terkait dengan dugaan tindak pidana merek itu, ya itu pemilik merek atau orang lain yang dikuasakan. Apakah itu pemegang lisensi atau sublisensi, sepanjang memang ada evidence yang mendukung itu. Nah, bagaimana kalau umpama kita sebagai korban gitu kan, konsumen gitu, apakah bisa melakukan penegakan hukum dalam konteks merek? Ya kalau kita kembalikan kepada undang-undang merek, ya memang sempit sekali. Yang punya legal standing itu adalah pemegang hak eksklusif, walaupun memang hak eksklusif itu bisa di-deliver kepada orang lain. Artinya konsumen di sini memang harus melihat kepada undang-undang lain, bisa saja dengan undang-undang perlindungan konsumen, bisa juga mengadu seperti itu, atau dengan perundang-undangan lainnya, ya kan seperti itu. Apakah juga dengan undang-undang ITE? Mungkin bisa juga. Kenapa? Karena salah satunya dalam undang-undang ITE itu kan jelas menyatakan karya intelektual yang disusun secara elektronik merupakan dokumen elektronik. Nah, sehingga itu sebenarnya bisa juga kita kenakan kalau ternyata ada produk palsu seperti itu. Hanya saja ini saya tidak akan bicara lebih jauh terkait dengan ITE karena saya bukan pakarnya, Pak. Baik, kalau terkait dengan merek, saya pikir itu ya, legal standing-nya jelas, berarti dia adalah pemilik merek terdaftar, atau pemegang lisensi, atau orang dikuasakan untuk itu. Jadi memang kalau kita sebagai konsumen ya hanya saja kita berharap supaya pemilik mereknya melapor, gitu kan. Karena ini sudah merupakan suatu delik aduan. Tadi Pak Dr. Jamin Ginting sudah sempat menjelaskan juga apakah ini delik aduan absolut, atau apakah ini delik aduan relatif. Saya pikir ini masuk ke ranah delik aduan absolut ya, seperti itu. Karena ini pertanyaan-pertanyaan ini sempat muncul juga. Bapak Ibu sekalian, saya sering di BAP oleh polisi, makanya sempat ditanyakan ke saya juga. Nah, panjang kalau saya cerita terkait dengan itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Olga. Boleh satu lagi Pak? Siap. Pertanyaan dari Pak. Mohon izin Pak, boleh. Dari pertanyaan dari Bapak Hendra Saputra ya, bagaimana peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa untuk meregulasi peraturan atau aturan usaha preventif untuk mencegah merek palsu di situs e-commerce atau marketplace yang kian marak. Walaupun bersama kita ketahui bahwa tindak pidana hak kekayaan intelektual merupakan delik aduan. Demikian Pak pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita lihat, ini saya kan menjabat sebagai Kasubdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa. Jadi memang salah satu kegiatan kita melakukan pencegahan itu adalah bagaimana kita melakukan edukasi, sosialisasi kepada para pelaku usaha, kepada pusat perbelanjaan juga supaya mereka tidak menjual produk-produk palsu. Apalagi kan kalau pusat perbelanjaan itu kan bisa kita mintain pertanggungjawaban dalam konteks pasal 10 junto pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta tadi. Artinya kita juga selama ini sudah melakukan kegiatan secara masif juga, edukasi, sosialisasi, workshop dan seterusnya. Hanya saja kan memang kalau kita bicara pelanggaran KI ini kan kompleks faktornya, banyak faktor ekonomi, faktor kesadaran masyarakat dan seterusnya. Tapi artinya bukti keseriusan di Jen KI dalam kerangka mencegah terjadi tindak pidana kekayaan intelektual itu sendiri, kita sampai membuat suatu subdirektorat ya, yang di mana tempat saya ini, yang salah satu fokus tugasnya itu di samping melakukan penyelesaian sengketa, tadi sempat disampaikan juga oleh
Pak Jamin Ginting. Penyelesaian sengketa itu kan bisa juga dilakukan dengan secara ADR, alternative dispute resolution. Salah satunya dengan mediasi. Kita juga punya mediator, Bu, di sini ya. Nah, ini kita bukti keseriusan Ditjen KAI sampai membuat suatu sub unit direktorat untuk melakukan kegiatan pencegahan. Artinya kita melakukan kegiatan itu masif juga. Hanya saja yang memang kita menyadari juga sampai sekarang mungkin upaya itu belum membuahkan hasil yang maksimal. Demikian Bu Olga. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban dan waktunya. Maka Bapak Ibu peserta webinar, sesi tanya jawab ini sepertinya sudah selesai ya, karena waktunya sudah habis. Saya selaku moderator menyerahkan kembali kepada MC. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan sehubungan dengan penyelenggaraan webinar kali ini, termasuk selama ketika saya memandu moderator acara ini. Baik, saya persilakan MC melanjutkan. Baik, Ibu Olga, terima kasih Ibu Olga. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi konsultan KAI, mahasiswa Fakultas Hukum, dan juga pelaku usaha yang berkaitan dengan merek palsu di situs e-commerce. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat. Pemberian sertifikat yang pertama adalah pemberian sertifikat oleh Ketua Panitia kepada Ketua Umum AKKI, Dr. Suyud Margono. Pada operator bisa untuk diinformasikan sertifikat kepada Bapak Suyud Margono. Oke, kemudian penyerahan sertifikat kepada pembicara Ibu Cita Citrawinda oleh Bapak Suyud Margono. Untuk sertifikat bisa ditampilkan kepada pembicara. Ya, baik, terima kasih. Izin saya memberikan sertifikat kepada Ibu Dr. Cita Citrawinda Nurhadi atas kenannya sebagai narasumber pada webinar AKKI kali ini, Bu. Banyak pertanyaan sebetulnya juga dari saya, hanya waktunya juga. Terima kasih atas waktu dan juga menjadi narasumber kami pada acara KKI ini. Mohon diterima sertifikatnya, Bu. Secara virtual, Bu. Nanti dikirim print out-nya ke kantor. Speakernya, Bu. Ya, terima kasih. Saya sampaikan juga pada Bapak Dr. Suyud Margono selaku Ketua Umum dari AKHKI atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai salah satu pembicara pada acara webinar yang sangat menarik pada pagi hari ini. Dan juga tentunya diharapkan AKHKI akan dapat lebih aktif lagi menyelenggarakan webinar-webinar khusus mengangkat topik-topik yang lagi tren atau kasus-kasus yang sangat menarik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Suyud Margono. Baik, Bu, silakan diterima, Bu, secara virtual. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama, Ibu. Saya Terima terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Cita dan Bapak Dr. Suyud Margono. Penyerahan sertifikat ketiga adalah pemberian sertifikat kepada pembicara Bapak Ahmad Rifadi. Dapat diberikan oleh Ibu Mikni kalau ada. Apakah Ibu Mikni ada? Mungkin saya bisa Oke, wakili. boleh, siap. Kepada Bapak Suyud Margono, silahkan diberikan sertifikat kepada Bapak Ahmad Rifadi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Ya, izin, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Ahmad Rifadi selaku pembicara, Siap, mewakili Bapak. Bapak Direktur, Pak Anom Ya. yang berhalangan hadir, tapi materinya juga Siap, Bapak. saya dari Pak Ahmad Rifadi, materi Siap, tadi Bapak. sangat tertentu dan bermanfaat bagi pelaksanaan webinar ini, Pak. Terima kasih, Mohon Pak. diterima sertifikatnya selaku narasumber webinar Siap, pada Bapak. Terima kasih. 20 April Sama-sama.
Silakan Pak diterima, nanti secara print akan dikirimkan ke Nanti kantor. satuin ke Baik, Pak. Sebetulnya banyak pertanyaan juga kepada Pak Ahmad Rifadi. Siap Bapak, mungkin lain waktu. Siap. Pikiran kita ada BAM Haki, mungkin bisa koordinasi nanti dengan mediator atau arbiter di BAM Haki. Siap Bapak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Oke, berikutnya penyerahan sertifikat keempat kepada pembicara Bapak Dr. Jamin Ginting yang dapat diberikan oleh Pak Suyut atau Ibu Olga, pada Ibu Olga untuk memberikan sertifikat ke... Silakan Bu Olga. Ya, ini saya serahkan sertifikat secara virtual kepada Dr. Jamin Ginting SH MHMKN. Ya Pak, silakan Pak Jamin diterima. Nanti fisiknya akan kita antarkan kepada Bapak Jamin. Ya. Ya, kepada Bapak Jamin Ginting, apakah sudah ada untuk menerima sertifikat dari panitia kepada Bapak Jamin Ginting selaku pembicara hari ini? Masih mute, Pak. Siap, siap. Oke, terima kasih, Pak. Hadir, dengar nggak ya? Dengar. Hadir. Ya. Baik, selanjutnya, Bu. Baik, kemudian sertifikat kepada, ya baik. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pembaca proceeding webinar summary, Ibu Nadia. Mohon dapat diberikan oleh Bapak Suyut kepada Ibu Nadia. Ya, izin untuk menyampaikan kepada Dr. Nadia Yadiningrat. Terima kasih kenannya sebagai pembaca narasi untuk proceeding. Ini juga pertama kali untuk AKKI mengadakan seminar dengan model proceeding yang kedepannya ini akan dibukukan dan juga seluruh materi dan juga tanya jawab dia akan dibukukan dan ini menjadi bagian dari divisi riset dan kami dari divisi riset mengucapkan terima kasih, semoga ini bisa berlangsung terus. Silakan diterima untuk print untuk virtual certificate, untuk printnya nanti dikirim ke kantor. Saudara Dr. Nadia. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Suyut Margono atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili tim riset AKHKI menerima sertifikat atas pembacaan proceeding hari ini. Semoga kedepannya AKHKI akan mempunyai program-program yang semakin menarik dan membawa manfaat bagi para anggota dan kita semua. Terima kasih. Baik, kemudian pemberian sertifikat kepada pihak sponsor. Sertifikat kepada pihak sponsor akan diberikan kepada pihak Yuzu, PT Saforia Kreasi. Oke, Pak Ambadar dan Ambadar. Untuk penyerahan sertifikat ini diberikan kepada Ibu Anissa Ambadar oleh Bapak Suyut Margono. Mohon dapat diterima, Ibu Anissa. Mungkin Bu Anissa saja tidak tampil, tapi tidak apa-apa, saya speed saja untuk mempersingkat waktu. Terima kasih kepada Ambadar Law Firm atas sponsor pada webinar kali ini, memastikan kepada para panitia bahwa kegiatan ini bisa berlangsung dan bisa berkolaborasi. Mohon diterima sertifikat apresiasi ini untuk kedepannya. Bahasanya mungkin jangan kapok menjadi sponsor. Kami akan ada program-program khusus baik itu FGD, training ataupun webinar. Diterima sertifikat apresiasi ini, nanti printnya dikirim ke kantor. Demikian. Baik, siap. Terima kasih Pak Suyut. Sertifikat akan diberikan ke kantor. Oke, kemudian sertifikat berikutnya kepada pihak sponsor yaitu Grup PT Jarum, PT Saforia Kreasi Rasa, minuman Yuzu isotonik. Kepada Bapak Suyut, mohon diberikan sertifikatnya kepada pihak sponsor. Dalam hal ini adalah Ibu Fiona dari PT Yuzu. Izin mungkin saya bisa sampaikan, mungkin Bu Fionanya tidak ditampilkan. Baik, siap. Kepada PT Jarum dan juga Bu Fiona ataupun lainnya yang mungkin hadir pada webinar kali ini, kami dari AKKI atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas
partisipasinya sebagai sponsor. Sekali lagi memastikan kegiatan ini juga bisa berlangsung. Sama, semoga ini menjadi kolaborasi yang terus bisa berlangsung di program-program AKHQ berikutnya, baik itu FGD, webinar, ataupun training-training. Demikian disampaikan sertifikat apresiasi ini, printnya nanti akan dikirim ke kantor. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suyut. Ada satu lagi Pak, sertifikat yang belum kepada Ibu Olga, moderator kita hari ini. Ya, Ibu Olga, mohon diterima sertifikatnya oleh Bapak Suyut. Nah, ini yang bintang kita hari ini ya, Ibu Olga. Iya, Pak Suyut, silakan. Terima kasih Ibu MC. Sertifikat selaku moderator kepada Ibu Olga Santoso, SHLLM, atas upayanya juga membantu webinar ini berlangsung. Dalam ini tidak selaku sekjen, tapi selaku moderator acara, memberi semangat dan juga sebagai timekeeper kegiatan kita ini. Diterima Ibu Olga, nanti printnya dikirim panitia ke kantor. Terima kasih. Baik, saya terima Pak Suyut. Terima kasih banyak. Oke, di sini sudah masuk Ibu Dwi Anita Daru Herdani ya. Mungkin bisa membantu untuk memberikan sertifikat juga kepada Ibu Olga Santoso. Ibu Dwi Anita Daru Herdani, silahkan untuk memberikan sertifikat dan wejangan kepada kami panitia. Ya, terima kasih. Atas nama AKHKI kami serahkan secara virtual sertifikat kepada Ibu Moderator, Ibu Olga Santoso, BSC SHLLM. Terima kasih atas upaya yang sangat luar biasa untuk menjadi moderator dalam kesempatan webinar siang ini. Kami serahkan dan nanti hard copy-nya akan secara fisik akan kami serahkan kepada Mbak Olga. Silakan diterima Mbak Olga. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya terima. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati. Untuk dapat mengikuti acara kami di lain waktu, silakan di-follow Instagram kami di akhhki.id ataupun di website kami untuk di www.akhhki.or.id dan juga Telegram di akhhki_news, juga di YouTube channel kami di Humas AKHKI. Yang nantinya kita akan ada webinar-webinar series training yang lain yang sangat-sangat menarik untuk diikuti. Baik, kemudian sebelum kami tutup acara ini, kami mohon untuk izin mendokumentasikan kegiatan ini. Ya, kepada para pembicara, MC dan proceeding, mungkin dapat kita berfoto untuk yang pertama ya. Kepada pembicara, dimohon untuk membuka video agar dapat difoto oleh pihak panitia. Semua? Oke, saya aba-aba ya. Saya kasih aba-aba dulu dari saya aja deh. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terus sekali lagi, slide kedua, 1, 2, 3, smile. Ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Baik, terima kasih Pak Rio, Pak Ferdi, dan juga Pak Kelvin. Bapak Ibu yang terhormat, kami ucapkan selamat kepada peserta yang sudah mendapatkan hadiah menarik atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada para narasumber, dan juga yang belum mendapatkan hadiah, kami berikan untuk 20 pendaftar pertama, yaitu hadiah dari sponsor yang akan kami kirimkan ke Bapak Ibu sebagai pendaftar pertama, dan kemudian materi dan sertifikat webinar akan di-email kepada masing-masing peserta. Mohon diinformasikan ke kami apabila dalam H+3 belum mendapatkan sertifikat ataupun bahan-bahan email, dan juga ada chat di dalam kolom chat, yaitu pemberian feedback, baik agar dapat Bapak Ibu peserta webinar memberikan feedback yang baik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki ke depan hari untuk dalam webinar-webinar series berikutnya. Sekali lagi kami panitia webinar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak sponsor, Ambadar dan Ambadar Law Firm, Minuman Yuzu Isotonik, PT Saforia Adirasa, Grup Jarum, dan juga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia, panitia peserta panitia webinar 7 April ini, dan juga para pembicara serta Bapak Ibu peserta webinar.
Saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan terhadap kata ataupun perbuatan yang kata perbuat. Akhir kata, kami tutup acara ini dengan ucapan terima kasih kepada semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya tahan tubuh kuat diperlukan untuk beraktivitas sehari-hari. Perkuat daya tahan tubuh kamu dengan berolahraga rutin. Saat berolahraga, kita kehilangan banyak cairan tubuh. Gantikan cairan tubuh kamu yang hilang dengan 7 ion utama dan kesegaran ekstrak buah yuzu asli dalam Yuzu Isotonic. Lebih cepat bikin tubuh segar lagi. Yuzu Isotonic, lebih dari isotonik biasa. Yuzu.